Di dalam segitiga ABC, diketahui D adalah titik berat segitiga ABC dan E titik tengah AC. Nah, jika vektor CA diwakili oleh vektor U dan vektor CB diwakili oleh vektor V, maka vektor DE diwakili oleh dalam U dan V itu apa? Nah, coba kita gambarkan dulu segitiga sembarang ABC ya. Nah, jadi di sini adalah misalkan titik A, terus ini titik B, kemudian ini adalah titik C-nya. Nah, lihat di situ D adalah titik berat segitiga ABC. Nah, sebelum ke titik berat, nah kenalkan dulu ini ada yang namanya garis berat. Nah, apa sih garis berat? Itu garis yang ditarik dalam satu titik membagi sama besar panjang sisi yang ada di depannya. Misalkan saya tarik dari titik A ya. Nah, gini. Ini akan membagi sama besar BC. Nah, jadi ini akan sama besar dengan yang ini. Nah, kemudian dari titik B juga bisa ya. Saya tarik garis beratnya. Ini akan membagi AC sama besar gitu. Nah, ini akan sama besar dengan yang ini. Nah, kemudian vektor garis berat dari titik C itu bisa juga ditarik gini. Nah, gitu. Nah, perpotongan garis beratnya itu akan menghasilkan yang namanya titik berat. Jadi di situ titik D-nya itu adalah di sini. D. Nah, kemudian E adalah titik tengah AC, berarti nah E-nya di sini. Nah, yang ditanya adalah vektor DE-nya. Nah, lihat juga di situ ada vektor CA diwakili oleh vektor U. Nah, sehingga dari sini ke sini saya tuliskan aja ini adalah vektor U. Nah, begitu juga dengan yang ini CB-nya sama dengan vektor V. Nah, oke, lihat vektor DE. Saya tarik garis panah. Nah, gini. Nah, vektor DE-nya lihat. Kalau saya mau nyatakan dalam bentuk vektor BE gimana? Nah, karena D itu adalah titik berat ya. Nah, maka perbandingan ruas garisnya itu selalu seperti ini. Jadi, kalau misalnya saya tarik garis DE, itu akan berbanding 1:2 dengan garis BD-nya. Jadi, kalau misalnya garis DE itu adalah satu bagian, nah maka garis BD itu adalah dua bagian. Nah, gitu juga dengan yang lain ya. Jadi garis yang lebih pendek nih satu bagian, nah yang lebih panjang dua bagian. Ini satu bagian, yang lebih panjang dua bagian. Nah, selalu seperti itu. Nah, lihat ya, kalau misalnya vektor DE saya nyatakan dalam bentuk vektor BE, maka itu adalah 1/3-nya. Jadi DE satu bagian, nah BE 3 bagian. Nah, berarti vektor DE itu sama dengan 1/3 dari vektor BE-nya. Oke, ini kita simpan dulu nih. Nah, kemudian tugasnya adalah mencari vektor BE. Nah, dengan yang namanya itu perbandingan ruas garis, kita bisa tentukan nih. Nah, dengan menentukan perbandingan ruas garis. Nah, vektor BE itu bisa saya nyatakan dalam bentuk vektor BA dan BC gitu ya. BA dan BC. Nah, karena si BE itu adalah membagi sama besar AC, maka vektor BE-nya itu sama aja dengan vektor BA. Nah, ditambah dengan vektor BC. Nah, dibagi dengan 2. Soalnya kan membagi AC sama besar ya. Nah, BA-nya. Coba BA nyatakan dalam U dan V. Nah, BA lihat. BA kan kalau misalnya saya jalan dari B ke A lewat C dulu tapi ya. Nah, dari B ke C apa? Nah, ini berlawan arah dengan V, berarti ini minus V. Nah, kemudian dari C ke A. Nah, nyampe dari C ke A itu adalah searah dengan vektor U, berarti ini plus U-nya. Nah, itu adalah vektor BA. Nah, vektor BC kan udah tahu berapa itu. Nah, itu sama dengan minus V. Nah, kemudian ini dibagi 2. Nah, berarti ini akan sama dengan U dibagi 2. Nah, jadi setengah U. Nah, kemudian min V, min 2V ya. Nah, kemudian dibagi 2, jadi min V aja.
Nah, berarti vektor BE-nya udah tahu. Nah, berarti vektor DE nanti akan bisa kita dapatkan ya di sini. Nah, vektor DE itu sama dengan itu adalah sepertiga dari, nah sepertiga dari yang ini nih. Nah, jadi saya tuliskan di sini seperdua U, nah dikurangin V. Nah, ini akan sama dengan seperenam U, nah dikurangin dengan sepertiga V. Oke, berarti jawabannya di situ adalah yang pilihan D.